Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai materi prediktor efektivitas sekolah. Perkenalkan, nama saya Dian Zafira Adilia dengan NPM A1B020068 dan rekan saya Estu Catur Prasetyo, NPM A1B020067. Baiklah, kami akan memulai pembahasannya. prediktor efektivitas sekolah. Yang pertama adalah efektivitas organisasi. Efektivitas adalah sebuah istilah dari keberhasilan sesuatu. Efektivitas organisasi adalah keberhasilan sebuah organisasi. Efektivitas organisasi mengukur kualitas dan kuantitas hasil, efisiensi, kemampuan beradaptasi, dan fleksibilitas organisasi. Cara menentukan efektivitas organisasi dapat melakukan sebuah penelitian dan berbagai analisis. Penelitian efektivitas organisasi berbeda tergantung pada organisasi, konteks, dan era. Miskell, McDonald, dan Bloom 1983 menangkap masalah ini dalam pengamatan mereka. Hampir setiap fase, proses, dan variabel hasil yang didapat dan telah digunakan sebagai indikator efektivitas. Banyak hal yang dapat mempengaruhi keefektivitasan sebuah organisasi. Hoy dan Ferguson 1985 lebih menyempurnakan model dengan menyarankan kriteria efektivitas di tingkat sekolah, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integritas, dan latensi. Mott 1972 mendefinisikan efektivitas organisasi sebagai kemampuan organisasi untuk memobilisasi pusat kekuatannya untuk bertindak, produksi, dan adaptasi. Karakteristik organisasi sekolah. Yang pertama, kesadaran atau perhatian anggota. Yang kedua, profesionalisme guru. Ketiga, kewarganegaraan organisasi. Keempat, keadilan organisasi. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran dioperasionalkan di tingkat individu dan organisasi. Langer 1989 mengemukakan bahwa kesadaran adalah cara pengambilan keputusan yang terdiri dari penciptaan kategori baru, keterbukaan terhadap informasi baru, dan kesadaran berbagai perspektif. Wake dan Such mendeskripsikan kesadaran sebagai pemeriksaan keberkelanjutan atas operasi organisasi, di mana anggota mencari kegagalan, menghindari generalisasi, dan peka terhadap nuansa di lingkungan organisasi. Ketika masalah muncul, seperti yang pasti akan terjadi, organisasi yang sadar akan menghadapi masalah dan ketahanan dan keahlian. Yang kedua, profesionalisme guru. Profesionalisme guru menggambarkan interaksi guru ke guru dalam sekolah. Dalam hal ini menjelaskan akan adanya hubungan antar pengajar. Seorang guru harus meningkatkan sikap profesionalismenya. Dengan meningkatnya sikap profesionalismenya tersebut membuat guru akan lebih dihargai dan dihormati. Yang ketiga, kewarganegaraan organisasi. Kewarganegaraan organisasi merupakan istilah baru dalam penilaian efektivitas organisasi. Kewarganegaraan organisasi, istilah yang pertama kali diciptakan oleh Bateman dan Organ 1983, dengan cepat memasuki penelitian tentang perilaku organisasi. Kewarganegaraan organisasi adalah sikap anggota organisasi yang tidak dapat ditentukan dan dimanatkan. Namun, akan terjadi kewarganegaraan organisasi dapat bermanfaat bagi individu itu sendiri dan organisasi. Dan yang keempat, keadilan organisasi. Keadilan organisasi mengukur bagaimana individu memandang keadilan dalam suatu organisasi. Keadaan organisasi tidak mungkin terjadi tanpa kepercayaan guru pada rekan kerjanya. Hoy dan Tarter 2004. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dalam sebuah penelitian, terdapat hipotesis. Hipotesis ini terdapat dari adanya 5 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah perhatian berhubungan secara positif dan signifikan dengan efektivitas secara keseluruhan. Hipotesis yang kedua,
perilaku kewarganegaraan organisasi berhubungan secara positif dan signifikan dengan efektivitas secara keseluruhan. Hipotesis yang ketiga berhubungan dengan keadilan organisasi yang berhubungan positif dan signifikan dengan efektivitas secara keseluruhan. Hipotesis yang keempat, profesionalisme guru positif dan signifikan terkait dengan efektivitas secara keseluruhan. Hipotesis kelima, secara bersama-sama keempat variabel organisasi berkontribusi dan berhubungan positif dengan efektivitas secara keseluruhan. Metode terdapat 5 cara. Yang pertama yaitu dengan adanya sampel, kedua pengumpulan data, ketiga pengukuran, yang keempat analisis data, yang kelima pengembangan model. Dalam pengukuran terdapat 5 variabel yang digunakan. Yang pertama, efektivitas organisasi. School Effectiveness Index atau SE Index menyempurnakan dimensi efektivitas organisasi MOD 1972 yang pertama kali terbukti andal dalam penelitiannya di rumah sakit. Kemudian yang kedua, kesadaran. Variabel organisasi ini diukur dengan skala Likert 14 item atau skala M yang menilai sejauh mana organisasi atau sekolah menjalankan misinya dengan penuh perhatian, yaitu sejauh mana individu dalam organisasi mengantisipasi kesalahan, mencegah kesalahan meningkat menjadi krisis, menolak penyederhanaan yang berlebihan, dan tetap terbuka terhadap berbagai perspektif. Ketiga, keadilan organisasi. Variabel organisasi ini diukur dengan skala Likert 10 item yang disebut skala keadilan organisasi atau OJS. OJS menangkap bagaimana guru memandang keadilan sekolah. Keadilan didefinisikan sebagai sejauh mana barang dianggap didistribusikan secara adil atau keadilan distributif. Dan keadilan yang dirasakan dari proses distribusi di organisasi atau keadilan prosedural. Guru memilih 1 dari 6 jawaban mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Yang keempat, kewarganegaraan organisasi. Variabel organisasi ini diukur dengan skala Likert 12 item. Skala Organizational Citizenship Behavior atau OCBC. OCB yang mengukur sejauh mana guru dan fakultas di sekolah berpartisipasi dalam perilaku kewarganegaraan di sekolah. Perilaku kewarganegaraan organisasi yaitu membantu rekan kerja, menghabiskan waktu dengan siswa di luar kelas, dan lainnya. Kemudian yang kelima, profesionalisme guru. Variabel organisasi ini diukur dengan skala Likert 8 item atau P-index yang mengevaluasi perilaku profesional guru. Profesionalisme digambarkan sebagai sejauh mana guru bertindak sesuai dengan norma, harapan, dan etika yang mengatur bidang tersebut. Pengembangan model. Untuk mengembangkan model prediksi, penelitian ini menggunakan serangkaian analisis regresi. Analisis regresi tidak seperti model persamaan struktural atau SIM, tidak memiliki manfaat untuk menguji beberapa hubungan secara bersamaan atau menilai kesesuaian hubungan dengan indeks kesesuaian. Namun demikian, jalur eksperimental yang dikembangkan melalui serangkaian analisis regresi masih memberikan kesempatan untuk memajukan teori tentang bagaimana organisasi memfasilitasi pengembangan efektivitas keseluruhan. Studi ini menguji kelompok variabel prediktor efektivitas organisasi. Penting untuk dicatat bahwa dalam kumpulan data ini, SIS tidak memiliki hubungan dengan efektivitas keseluruhan. Ini terbukti dalam analisis regresi, yaitu ketika diregresikan dengan variabel prediktor lain, SIS yang diukur dengan kualifikasi siswa untuk makan siang gratis dan makan siang yang dikurangi, tidak memprediksi keefektifan atau beta sama dengan minus 0,79 ns. Bisa dilihat pada tabel 8.1. Meskipun ada hubungan bivariat yang signifikan atau R sama dengan minus 34, P kurang dari 0,1 antara makan siang gratis atau dikurangi dan efektivitas. Lihat tabel 8.1. Berikut tabel 8.1 korelasi semua variabel dalam penelitian N sama dengan 84. Hasil dari
penelitian tersebut adalah keempat prediktor memberikan hasil yang positif dan signifikan terhadap efektivitas secara keseluruhan. Namun, hanya kewarganegaraan organisasi yang memberikan hasil positif, signifikan, dan unik pada efektivitas keseluruhan. Tabel 8.2, semua variabel independen di regresi keseluruhan efektivitas. Bisa dilihat pada tabel berikut. Kesimpulan, 5 hipotesis diuji dengan menggunakan serangkaian analisis regresi. Analisis tersebut mengungkapkan bahwa masing-masing dari 4 variabel prediktor membentuk jalur yang kompleks dalam penjelasan efektivitas. Dengan demikian, semua prediktor memiliki kontribusi positif dan signifikan dalam efektivitas keseluruhan. Bab ini menunjukkan hubungan empiris di antara 4 konsep penting. Efektivitas organisasi terdiri dari beberapa dimensi, termasuk kualitas dan kuantitas keluaran atau output, efisiensi, kemampuan beradaptasi, dan fleksibilitas. Profesionalisme guru dan kewarganegaraan organisasi juga memiliki beberapa dimensi tersebut. Oleh karena itu, masuk akal bagi para pemimpin sekolah dan guru untuk membentuk praktik dan pengembangan profesional di sepanjang dimensi bersama tersebut, sehingga saat sekolah tumbuh dalam profesionalisme dan kewarganegaraan, mereka juga maju ke arah tujuan efektivitas organisasi yang lebih luas. Baik, terima kasih dari kami. Apakah ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan, dapat disampaikan kepada kami. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.